Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak layak, tidak pantas bagi orang-orang beriman ya keluar berperang di jalan Allah semuanya. Allah melarang kita ketika terjadinya peperangan untuk keluar semuanya kaum muslimin menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Semua enggak boleh. Harus ada sebagian di antara mereka yang berperang, sebagian lagi Allah perintahkan ya untuk talabul ilmi. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Mengapa tidak segolongan di antara mereka ya sekelompok di antara mereka tafaqahu fid-din, mendalami agama. Di saat berperang saja, berkecamuk perang saja, tidak boleh seluruhnya ikut berperang, tapi sebagiannya yang talabul ilmi. Seperti wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Yang saya hormati dan sangat saya sayangi Bapak Alfian sebagai pembina Ma'had Rudhatul Ulum, yang saya sangat cintai dan sayangi Pak Mukhtar, dan asatidah yang lain yang anak enggak hafal satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi takdim saya kepada mereka, terlebih kepada anak-anakku semua, siswa-siswi dari SMA dan SMP Rudhatul Ulum yang semoga Allah cintai dan Allah sayangi. Enak kalau Allah sayangi? Enak kalau Allah cintai? Alhamdulillah. Apa enaknya? Apa nikmatnya? Jaminannya surga. Ya. Allah akan berikan kasih sayangnya, rahmatnya manakala kita mengikuti hidayahnya, petunjuknya, dan Allah jamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, akhwat fillah azakumullah. Ada asatidahnya enggak? Ada asatidatnya enggak? Ibu-ibunya. Guru-guru ibu-ibu ada? Tidak ada. Oh, laki-laki semua? Ada lagi. Tapi ada ya? Ya. Baik. Dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah surat 9 ayat 122 nanti dicek, atau bahkan mungkin sering disampaikan oleh asatidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Lanjutin. Terus akhwat, falaula siapa? Terus Masya Allah. Kasih dia. Siapa lagi yang kutip? Sana ya. Bagai menjawab silakan berdiri. Mereka kedua. Masya Allah. Mungkin ada yang bilang, coba saya yang jawab, dapat uang. Tadi kan. Diam aja sih. Pak Fadul ini. Itu baru ganjaran dari manusia saja. Bukan lagi ganjaran dari Allah. Itu dari manusia, dari Allah lebih lagi dari itu. Insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak layak, tidak pantas bagi orang-orang beriman ya keluar berperang di jalan Allah semuanya. Allah melarang kita ketika terjadinya peperangan
untuk keluar semuanya kaum muslimin menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Semua enggak boleh. Harus ada sebagian di antara mereka yang berperang, sebagian lagi Allah perintahkan ya untuk talabul ilmi. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid-din. Mengapa tidak segolongan di antara mereka, ya sekelompok di antara mereka tafaqqahu fid-din, mendalami agama. Di saat berperang saja, berkecamuk perang saja, tidak boleh seluruhnya ikut berperang, tapi sebagiannya yang talabul ilmi seperti kalian ini. Maka kalian talabul ilmi saya dengan jihad di jalan Allah. Kalian ini mujahid-mujahid. Ya, kalian ini adalah mujahid-mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, jihad fi sabilillah yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang talabul ilmi. Yang kalian sekarang ini belajar, ini mujahid yang sesungguhnya. Mujahid yang hakiki adalah mereka berjuang mendalami agama, belajar ya, mentahfiz Al-Qur'an, mempelajari fiqih, mempelajari tauhid, mempelajari hadis, menghafal ini, menghafal itu. Itulah mujahid yang sesungguhnya. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Karena dalam memperjuangkan agama Allah, ya, itu yang paling pokok. Sebelum kita berjihad melawan musuh-musuh Allah, orang-orang kufar, harus dengan ilmu. Tidak bisa tanpa ilmu. Maka ilmu lebih utama dibandingkan dengan jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang jihad, tapi bukan jihad, tapi jahat. Siapa aja dibunuh. Enggak bisa. Jihad itu punya syarat-syaratnya. Jihad itu punya dhawabit-dhawabitnya, ada ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuannya. Enggak mudah. Jihad itu ada caranya, kaifiahnya. Enggak mudah. Ini gampang sembarangan, bunuh sana, bunuh sini, enggak bisa. Ya, dalam Islam, dalam soal jihad itu ya adalah ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling sempurna, sehingga perlu ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin kita berjihad tanpa tuntunan. Karena thalabul ilmi lebih utama daripada jihad. Salat itu wajib. Thalabul ilmi lebih wajib daripada salat itu sendiri. Karena salat itu tidak akan diterima kalau tidak berdasarkan ilmu. Harus dipelajari. Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Artinya kita harus pelajari bagaimana salat Rasulullah SAW, tahu ilmunya, baru laksanakan salat. Enggak bisa tanpa dalil, tanpa ilmu. Ya, haji wajib, fardu ain bagi yang mampu. Fardu ain bagi yang mampu, ya. Tetapi talabul ilmi, bagaimana mempelajari haji, itu lebih utama daripada haji itu sendiri. Karena haji yang tanpa ilmu tidak akan diterima. Tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kalian adalah mujahid-mujahid. Kenapa begitu pentingnya menjadi mujahid? Karena dialah yang akan menjaga benteng yang paling kuat, menjaga Islam. Jihad itu menjaga Islam tetap jaya, tetap teguh, tetap kokoh di muka bumi ini. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah itulah menjadi tuntunan bagi orang yang Muslim, bagi yang mengaku beriman Al-Quran Sunnah. Kalian pelajari Al-Quran Sunnah berarti kalian sudah mendalami asas pijakan iman Islam, sehingga kalian yang cocok dianggap sebagai mujahid Islam. Ya, coba antum perhatikan teman-teman kita di Palestina itu, mereka yang terbunuh berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi syahid, itu setiap sakunya selalu ada Al-Quran, mushaf Al-Quran. Mereka yang ditemukan tergeletak di jalan berperang memperjuangkan agama Allah, ditembak, dibunuh, menjadi syahid, itu tidak lepas dari Al-Quran di sakunya. Hebat, luar biasa. Karena memang jihad itu perlu ilmu, tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara aturan-aturan jihad. Ya, dan kalian setiap hari membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar fikih, belajar yang lainnya, hadis, tafsir dan lainnya. Itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Karenanya pada kesempatan yang baik ini ana ingin menyampaikan adab-adab talabul ilmi sedikit saja ya. Dalam kitabul ilmi
Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan tausiah kepada kita bagaimana adab-adab talabul ilmi. Udah pernah pelajari ini? Sudah disampaikan oleh asatidzah, udah? Dalam kitab Hilyatul Ilmi juga ada, tapi ana yang sampaikan dari Kitabul Ilmi yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Pertama, bagi talibul ilmi dan mempelajari ilmu Allah yang penting, ilmu Allah yang sangat berguna untuk kehidupan kita ini adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kalian datang ke ma'had ini, kalian datang ke sekolah ini, ke pesantren ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilmi adalah fardhatun ala kulli muslim. Enggak boleh ditambah muslimatin, enggak, muslimin saja. Hadisnya dari riwayat Abu Daud, ya. Hadisnya hanya terbatas talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Sementara muslimin itu termasuk juga muslimah. Sehingga tidak boleh ditambah dengan muslimatin, karena itu hadisnya sampai ke situ saja. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari Allah Subhanahu wa taala adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Itu artinya wajib talabul ilmi, ya, sama dengan wajibnya salat. Kalian salat tidak pernah meninggalkan. Talabul ilmi pun bagian dari itu, bahkan lebih utama dari salat itu sendiri. Coba perhatikan surah 29, surah Al-Ankabut di ayat 45. Coba diteruskan, mungkin ada yang bisa hafal ya, nanti dapat hadiah. Nggak tahu dari siapa yang adik ngasih hadiah nih. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Lanjutin. Siapa yang angkat tangan lo. Ayo. Utlu ma. Ayo, terus. Ya, Terus? Masya Allah. Di masjid itu tidak boleh tepuk tangan, tidak boleh. Utlu, bacalah, telaahlah, kajilah. Utlu, bacalah, telaahlah, kajilah. Ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab dari Al-Qur'an. Ya, Allah perintahkan untuk membaca, mengkaji, menelaah lebih dulu apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Sunnah. Dipelajari Al-Qur'an, ya, pelajari dulu. Baru wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Apa artinya? Tilawah dulu, baca dulu, kaji dulu, telaah dulu, baru perintah untuk salat. Baru perintah untuk salat. Jadi tidak ada perintah salat sebelum utlu. Kaji dulu, telah dulu. Sehingga talabul ilmi lebih utama daripada salat itu sendiri. Dalam ayat ini jelas. Bagaimana salat kita bisa benar? Sampai kemudian tanhalil fahsya wal munkar, sampai mencegah dan keji dan mungkar, kita pelajari bagaimana cara salat bisa mencegah itu. Bagaimana salat itu berefek dalam kehidupan kita. Bisa menghindari dari kemaksiatan. Jangan sampai salat jalan, maksiat jalan. Ya, jadi zero, nggak dapat apa-apa.